Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siang hari ini kita dapat bertatap maya lagi, Bapak Ibu. Luar biasa, saya sangat bahagia karena dapat dalam satu frame nih sama orang-orang hebat nih, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya untuk on time di pertemuan kedua kali ini. Ini adalah pertemuan kedua, emang idealnya pelatihan bisa 3-4 hari ya, tapi saya yakin Bapak Ibu ini adalah trainer gitu, jadi saya rasa 2 hari cukup lah gitu. Bahkan tugas begitu kemarin saya share langsung ada yang ngirim, nggak butuh waktu lama, cuman beberapa menit dari saya share langsung ada yang ngirim, luar biasa. Mungkin pas lagi ngajar juga di kelas ya, jadi langsung dipraktekkan kuisisnya. Baik, hari ini Bapak Ibu, oh iya, awalnya saya mengundang Mas Umar untuk hadir di pertemuan kita, tapi karena satu dan lain hal saya cancel, nggak usah Mas Umar, ikutin pertemuan yang lain aja dulu. Nanti insya Allah nih pada saat Bapak Ibu pengimbasan, apalagi kalau bisa merekrut 200 atau lebih 200 orang, nanti insya Allah bisa saya undang untuk di pengimbasan Bapak Ibu Mas Umarnya gitu. Biar sekalian mungkin naik statusnya nanti bisa dinaikkan menjadi super trainer gitu. Walaupun ada prosesnya. Jadi untuk menjadi super trainer Bapak Ibu itu ada pola pelatihan yang berbeda dan ada ujiannya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pendalaman materi kita. Hari ini materinya tentang listen ya. Insya Allah Bu Santi udah siap ini memaparkan. Nanti udah siap ya Bu Santi? Apa mau diawali dengan game dulu atau apa gitu? Biasanya udah sih. Yang seru-seru nih. Ya. Nah, nanti aja saya ada survei dikit sih biasa. Ada survei, oke. Jadi gamenya belakangan ya? Oh, saya nggak nyiapin tuh, Pak Jenal kali sambil nyiapin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Baik. Saya belum nggak sempet nyiapin. Oke, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, langsung saja untuk menghemat waktu barangkali, mari kita simak. Nanti Bapak Ibu silakan simak dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Nanti di akhir sesi Bu Santi kita buka tanya jawab. Baik, kepada Bu Santi kami silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang yang cukup dingin ya. Kalau di saya ini dingin ya, mungkin karena badan saya yang belum fit. Di Jonggol masih cukup dingin anginnya. Angin yang cukup spoi-spoi, enak untuk tidur siang, tapi alhamdulillah kita masih bisa terus mengembangkan diri kita untuk pendidikan anak-anak didik kita yang lebih baik. Saya ucapkan juga selamat mengembangkan diri juga untuk Bapak Ibu guru hebat di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, izinkan saya punya sebuah pantun nih Pak Jenal barusan. Asik. Pak Jenal, balas ya cakep. Oh, belum. Tahap pertama dulu ya. Jalan-jalan ke rumah Faiz. Cakep. Oh, cakep. Cakepnya yang ini tuh. Ulang Bu. Ulang. Oke. Jalan-jalan ke rumah Faiz. Cakep. Jangan lupa membeli buah tangan.
Cakepnya mana? Oh kan, cakep. Cakepnya ini, Bu. Belajar asyik dengan kuisis, hati Cakep. senang, tugas ringan. Gitu ya. Jadi hati anak-anak senang, tugas kita pun ringan ya dengan kuisis. Sip. Seperti biasa, saya ada survei sedikit dulu. Mohon Bapak Ibu bergabung di kuis di listen malah. Listen yang sudah saya buat. Ya. Salin link. Oke, linknya saya di chat ya Bapak Ibu. Komputer saya kenapa ya? Nggak apa-apa Bu Santi, kita sabar menunggu. Oh, siap. Silakan Bapak Ibu, di chat sudah ada. Saya boleh izin sambil share screen ya. Oke, seperti biasa, saya sebelum ke praktek, nanti kita praktek, saya mau rangkum dulu mengenai materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Jenal, bila hari Rabu kemarin kita membahas tentang kuis, nah sekarang ada satu fitur yang dimiliki oleh Quizizz yang tidak kalah menariknya, yaitu ada yang menyebutnya listen, ada yang menyebutnya presentasi interaktif. Nah, kenapa interaktif? Nah, ini salah satunya. Ini kuis yang sedang kita mainkan, saya menggunakan fitur listen juga. Nah, nanti dilihat seberapa interaktifnya ya. Jadi, Bapak Ibu pun sama, nanti pada implementasinya ke anak-anak, bisa menggunakan listen ini. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Bahkan tadi saya juga baru ngajar online nih, biasanya hari Senin, cuma karena sakit tadi Jumat baru bisa menyapa anak-anak. Tiba-tiba anak-anak, Bu, nanti ada kuisis nggak Bu? Anak-anak senang sekali. Jadi mereka malah yang meminta kuisis seperti itu. Dan saya pun kalau ngajar, biasanya kan kalau pakai Google Slide tuh, kita ngatur kiri, kanan, tengah, cukup menyita waktu, tapi dengan Quizizz sudah menyediakan hal-hal yang lebih mempersingkat kita dalam membuat presentasi. Ya, jadi Quizizz ini sudah menyediakan fasilitas yang membuat kita lebih kreatif sih menurut saya, jadi tinggal diulik saja. Yang sering saya lakukan seperti ini. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya gunakan listen. Nanti saya praktekkan bagaimana cara membuatnya. Bukan kuis tapi di listen. Judulnya mengenal presentasi interaktif atau listen. Next. Ada pertanyaan survei? Silahkan Bapak Ibu. Oke, ada 5. Nah, dari sini aja, dari tampilan seperti ini sudah boleh dikatakan interaktif. Jadi saya bisa langsung berinteraksi dengan peserta saya, dengan murid saya, dengan Bapak Ibu juga di sini bisa dilihat. Nah, jadi dari sini saya juga bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata Bapak Ibu hebat sekarang ini ada 9 guru yang berasal mengajar di jenjang SD, kemudian ada 4 guru mengajar di jenjang SMP. Sama saya pun mengajar di jenjang SD. Saya dulu teman yang terusir dari
Pak Jenal ya, Pak Jenal. Jadi saya diusir ke Jonggol. Enggak, tidak diusir. Saya hijrah ke Jonggol karena alhamdulillah keterima CPNS-nya di sini. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu yang dari SD, yang dari SMP juga salam kenal. Dan sebenarnya ini hanya pendapat pribadi saya, di SMP itu justru apa sih idealnya itu emang memakai kuisis ini gitu. Jadi anak-anaknya sudah melek teknologi lah, kemudian anak-anak SMP juga sudah tidak tabu seperti anak SD gitu. Kalau di saya tuh anak SD yang bawa HP itu masih orang tua tuh masih, ih kenapa sih bawa HP? Nah seperti itu. Masih ada pertanyaan yang dilontarkan oleh orang tua. Kalau SMP biasanya sudah diberi tanggung jawab untuk handphone. Oke. Berarti ada 14 ya. Oke. Oke. Pernahkah Bapak atau Ibu membuat presentasi interaktif di Quizzes? Sering. Berarti kalau udah sering emang benar-benar udah school trainer. Tidak diragukan lagi. Udah cocok, tinggal kasih sertifikat. Iya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya akun super. Wah, enak banget. Oh, itu kan saya kelupaan, lupa masukin slide perbedaan akun super Pak Jenal. Bapak Ibu menyiapkan presentasi, nggak perlu bikin Bapak Ibu presentasi dengan akun super, Bapak Ibu tinggal cari aja. Tersedia banyak sekali. Iya. Tapi kan kadang Pak Jenal kalau presentasi, kalau saya sih jarang teleportasi malah. Soalnya beda kan gaya ngajar kita Iya, tuh. tinggal disesuaikan. Disesuaikan. Buat orang malas seperti saya sih cocok. Nah ini anak-anak ketika disuguhkan survei seperti ini tinggal disesuaikan dengan materi pelajaran, mereka akan cukup senang. Kita juga bisa mengambil beberapa kesimpulan dari sini. Berarti saya ini bisa mengambil kesimpulan ada 6 orang yang belum pernah sama sekali, tidak apa-apa, nanti kita belajar. Ada yang 4 pernah sekali, ada yang sering ini 4 orang. Aduh ini siapa aja nih Pak Jenal nih. Nanti kita wawancarai. Next. Itu salah jawab tuh Bu Santi, mohon maaf. Oh. Nah, saya pengen tahu nih. Tuliskan perbedaan yang Bapak Ibu ketahui antara kuis dan presentasi interaktif. Saya pengen tahu pendapatnya nih. Bedanya itu apa ya? Sebenarnya ya ada perbedaan, ada persamaannya. Kalau kuis seperti itu, kuis ada skor penilaian, presentasi juga ada, bisa masukin kuis, nggak apa-apa. Presentasi interaktif bisa kita masukkan materi, sedangkan kuis hanya sebatas soal-soal saja. Iya, itu udah tepat sekali. Kuis hanya satu arah, sedangkan presentasi interaktif bisa 2 arah. Kuis juga bisa kita buat 2 arah sebenarnya, Bu. Jadi tinggal memakai fitur kecepatan guru. Jadi kita bisa langsung saling bisa mengevaluasinya. Tapi memang sih tidak ada pertanyaan. Bisa juga sih di survei kuis untuk evaluasi presentasi interaktif untuk media pembelajaran, boleh. Menurut saya kalau kuis hanya berupa soal, kalau presentasi ada materi terlebih dahulu. Oke, itu tergantung ibu bapak gurunya mengolahnya seperti apa. Kuis hanya menampilkan pertanyaan saja, sedangkan presentasi selain kuis, nah ini juga betul, Kak Mel tadi, Pak Salam juga betul. Kuis hanya soal-soal saja. Kalau presentasi interaksi, kuisnya secara live. Dan pertanyaannya bisa diatur sama gurunya. Presentasi interaktif juga bisa dibuat PR. Dan pertanyaannya bisa diatur sama gurunya. Iya betul, mirip dengan mode kecepatan guru kalau di kuis. Kalau kuis bisa untuk evaluasi materi. Dah, ya betul ini Pak Diat, Ibu Diat Cahyani. Kuis adalah biasanya berisi soal-soal, sedangkan presentasi interaktif bisa nyampein materi pelajaran and gelatih soal-soal juga. Oke, sebagian besar sudah bisa membedakan ya. Berarti sudah lulus
Oke, saya akhiri saja. Nah, ini baiklah Bapak Ibu. Di sini ada 11 materi yang akan kita pelajari. Tapi saya tadi coba import Canva, ternyata Canva ini masih bermasalah. Jadi saya tidak bisa embed ke listen. Saya sudah tanyakan juga ke Mas Umar, saya tanya benar nggak Canva masih bermasalah, dan ternyata memang benar. Ada 11 materi yang akan dipelajari. Yang pertama, apa sih presentasi interaktif itu? Kemudian yang kedua, kita akan mengenal fitur dan tampilan dalam membuat presentasi interaktif. Kemudian membuat slide teks dan gambar, menyisipkan gambar bergerak, menambah pertanyaan pada presentasi interaktif, menggunakan fitur teleportasi di presentasi interaktif, import slide dari PowerPoint, import slide dari Google Slide. Keren ya Bapak Ibu, Canva dan Wordwall. Nah, nanti kita coba praktekkan. Memainkan presentasi secara langsung, secara PR, lalu mengenal perbedaan akun basic dan akun super. Pak Jena mungkin bisa disiapkan, saya lupa nih, masukin tabel basic dan super. Oh iya, saya siapkan. Oke. Lanjut dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu ini contoh menyisipkan GIF. Saya ini tadi coba ambil langsung dari Quizizz-nya. Nah, kalau ini saya ambil dari web Giphy ya, kalau tidak salah. Nanti kita akan buka juga. Jadi web yang khusus ini tentang GIF gini. Jadi saya simpan dulu di komputer saya, lalu saya saya tautkan ke listen saya. Nah, embed dari Wordwall. Nah, Wordwall itu aplikasi web juga. Dia ini saya ada. Nanti kita lihat saja. Ada di slide berikutnya. Nah, ini. Bapak Ibu silakan, kayaknya ini bisa di start deh. Apa harus dari saya ya? Nah, ini bisa langsung dibuka di sini. Bisa, Bu, udah. Oh, udah. Nah, ini saya pernah bikin di Wordwall. Jadi, Irian Jaya tinggal disambungkan aja ke titik kecil ini. Kalau di HP lumayan agak susah ya, karena kecil biasanya. Kalau di laptop udah ini. Nah, ini bisa langsung dimainkan di Quizizz. Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kita bisa langsung ngambil dari Wordwall-nya. Nah, ini kalau mau mensubmit di sini ke Wordwall-nya, tapi kalau mau melanjutkan presentasi ada di sini. Coba saya submit. Nah, itu contoh saja, Bapak Ibu. Import dari Google Slide dan Drive. Nah, di sini di slide berikutnya. Nah, saya ini import dari Google Slide saya. Sempat mengisi Quizizz juga di sekolah penggerak ya. Nah, ini hidup ya. Di Quizizz-nya hidup, bisa kita klik. Di slide apa digeser, Ya. digeser. Oh, digeser. Kalau di saya ini diklik. Ya, diklik bisa juga. Oke, itu hanya contoh saja. Dan ini saya ambil punya orang dari kumpulan tugas TOT saya sama Kang Denny melalui Google Drive. Jadi para pesertanya disuruh membuat rangkuman tentang materi Quizizz. Saya ambil nih punya orang lain. Nah, semua bisa dipadukan di listen. Oke, Bapak Ibu, itu dia sebelum kita ke materi. Mau ditampilkan ini dulu nggak, Bu Santi? Perbedaan basic sama
Oh, boleh, boleh. Bentar ya. Oke. Oke. Sambil kita sebelum praktek. Nah, ini Bu Santi. Oh, ya. Oke, makasih Pak Jenal. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Ini ada fitur-fiturnya, berbagai fiturnya ke bawah. Kemudian ini ada basic. Basic itu akun yang belum disuperkan. Kemudian ini akun super. Ada beberapa persamaan dan perbedaan. Kita lihat quiz or limit or listen limit. Oh, jadi ini sama maupun mau basic mau super sama-sama tidak dibatasi. Kita mau bikin berapa kuis juga nggak masalah. Kemudian untuk peserta yang bisa mengikuti game, untuk yang akun basic dibatasi hanya 100 siswa. Dan untuk akun super, di akun super tentu lebih banyak lagi, dia bisa mengcover 500 peserta. Nah, tapi dengan basic saja siswa kita kan jarang ada yang 100 tiap kelasnya. Kecuali kalau SMP. SMP juga kita bisa mengakalinya dengan membuat kuis yang sama tapi dikasih kode untuk setiap kelasnya. Jadi pesertanya tetap tidak melebihi 100. Seperti itu. Jadi kuisnya dibuat beberapa kuis tapi isinya sama, tapi pesertanya kan akan berbeda. Kemudian untuk deadline PR, untuk yang basic dibatasi hanya 2 minggu. Jadi pelajaran, misalnya pelajaran IPA, kalau saya menggunakan akun basic, pelajaran IPA tersebut saya bisa, anak-anak masih bisa membuka sampai 2 minggu yang akan datang. Nah, kemudian kalau untuk yang super, untuk yang super mah bisa sampai ya unlimited, mau setahun kayak, tapi kan ya buat apa gitu kan istilahnya. Jadi PR-nya tidak berbatas waktu. Kemudian reopen homework game. Jadi bisa nggak sih ngebuka lagi PR? Nah, kalau di basic itu tidak bisa, kalau di super kita bisa buka kembali. Tapi di basic juga tidak masalah, tinggal edit, nanti kasihkan kode yang baru, sebenarnya udah bisa kita mainkan lagi. Pre-add, apa ya ini pre-add? Kemudian pre-add saya skip. Apa ya Pak Jenal pre-add? Ads itu ini ya, iklan. Oh, iklan. Ya. Kalau basic ada iklannya. Oh, ada iklan ya. Saya udah jarang ngebuka akun basic. Jadi ya mungkin ada iklannya. Kemudian untuk audio recording, kalau di basic masih belum tersedia. Kalau di super bisa. Jadi kita bisa merekam 3 menit atau sampai 5 MB. Jadi bisa menyapa, halo anak-anak. Nah, bisa menggunakan suara kita. Untuk yang super. Insert YouTube video, kalau di basic juga belum ada, kalau di super ada. Nanti kita bisa praktekkan ya. Jadi kita bisa menautkan video kita. Kemudian interaktif. Tema interaktifnya kalau di basic hanya 4, di super bisa lebih banyak, yaitu ada 10. Ada adaptive question bank, ini yang kumpulan soal ya kalau tidak salah ya. Dibuat soal, dibuat paket-paket gitu kan ya. Adaptif iya. Yang dibuat paket itu yang kayak super trainer ujian. Betul. Jadi misalnya kita buat 40 soal tapi hanya pengen diujikan 30, itu bisa gitu. Nah, bisa. Jadi nanti ngacak gitu. Nah, kalau di basic tentu saja belum, kalau di super sudah bisa. Kemudian tema pada pembelajaran interaktif juga. Yang basic dibatasi, kalau yang super itu sudah banyak warna ya, full color. Test time juga basic tidak ada, kalau di super sudah ada. Edit or teleport publication. Nah, kalau di basic itu nggak bisa, kalau di super dia bisa mengedit. Google search image bisa, tapi dibatasi 10, kalau di super tidak dibatasi. Akses to super content. Nah, ini bila Ibu ingin mengakses kuis dari akun super, kalau akunnya masih basic, Ibu Bapak tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau yang super,
bisa mengakses baik dari yang basic maupun yang super itu sendiri. Nanti akan terlihat yang super dan yang tidaknya terlihat di tampilan kuisnya. Kemudian edit homework. Kalau basic belum bisa, kalau super sudah bisa mengedit. Itu saja Bapak Ibu, tapi setelah lulus tugas ini, setelah mengerjakan tugas ini, Bapak Ibu juga akan menikmati layanan super selama 4 bulan. Kalau tugasnya dikerjakan. terpenuhi. Ya, makin cepat dikerjakan, makin cepat nanti kita berikan link untuk komitmen Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa dapat akun super dan bisa mulai pengimbasan. Segera disuperkan, kemudian nanti juga akan dapat sertifikat ya. Oke. Baik, silakan. Oke, Pak Jenal, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita akan praktekkan. Listennya, bagaimana sih cara membuat listen yang seperti tadi saya lakukan? Oke, yang pertama tentunya kita buka dulu akun Quizizz yang kita miliki. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kalau akun kita sudah super, tulisan upgrade ke supernya akan hilang dan akan diganti dengan akun sekolah dan distrik. Seperti itu. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika akan membuat listen, kita ke tombol ke menu ini, ke menu buat. Ada di sebelah kiri atas, tulisannya cukup besar, ada buat. Nah, kalau kemarin dengan Pak Jenal bagaimana membuat kuis baru, maka sekarang kita akan membuat pelajaran baru. Silakan Ibu, Bapak klik pelajaran baru. Seperti biasa, kita kasih judul dulu. Apa ini? Tes listen. Oke, kemudian diklik juga ini saya milihnya other aja. Nanti disesuaikan dengan bidang studi yang Ibu Bapak Guru ampuh. Nah, kita disuguhkan akan memilih temanya. Mau yang mana? Saya mau yang ini misalnya. Berikutnya. Nah, Ibu Bapak akan masuk ke studio pembuatan presentasi. Nah, di sini sudah langsung otomatis tes listen. Jadi tes membuat listen kali ya. Saya edit aja. Nah, ini bisa langsung diedit. Uji coba. Uji coba membuat listen. Nah, ini bisa dihilangkan, bisa ditetap juga, tidak masalah. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk kita lihat dulu ini fitur-fiturnya. Di sini ada otomatis, kita buka aja. Nah, ini untuk huruf. Silahkan dipilih. Tapi biasanya saya suka nggak ngerubah-rubah, ini juga udah cukup terbaca. Kemudian, sebentar. Ini untuk ukuran hurufnya. Dari 8 sampai 144. Ini warna teksnya, Bapak Ibu. Bisa dipilih-pilih, silakan mau yang mana. Nah, ini juga bisa seperti Canva juga bisa ya di
Bisa kita ubah-ubah, bisa kita sesuaikan. Nah, ini rata kiri, rata kanan. Untuk tema, misalnya saya tidak suka, saya mau ganti lagi temanya. Bebas. Ini di X aja. Nah, udah. Yang kedua, saya ingin menambahkan slide. Nah, ini lihat di kolom bawah sebelah kiri ada impor, ada tambah slide. Kita akan coba dulu tambah slide. Di sini juga kita disuguhi berbagai macam pilihan. Ada blank slide, title slide, text and media, full screen media, web media, dan bahkan pertanyaan pun ada di sini. 5 pertanyaan yang ada di kuis, bahkan ada di menu listen, pilihan ganda, fill in the blank, survei, essay, draw, dan lain-lain. Saya mau coba, misalnya mau langsung survei kayak tadi. Silakan dipilih survei. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silahkan, misalnya bagaimana perasaan kalian hari ini? Kita coba gambar. Imut senang. Oh, banyak sekali. Silakan diklik saja, dipilih gambar yang akan kita pilih. Nah, ini bisa diunggah dari komputer juga apabila udah ada gambarnya, Bapak Ibu udah menyiapkan. Kalau belum juga tinggal dicari saja. Klik masukkan. Oke, kemudian yang kedua, imut sedih. Ada. Kemudian apa? Imut biasa aja. Saya suka coba-coba aja. Ada nggak? Nggak ada. Ini aja bahagia. Imut bahagia. Nah, ini tidak dipakai, kita hapus saja. Waktunya di sini bisa diatur kalau misalnya Ibu Bapak mau mengizinkan lebih dari satu pilihan juga di sini bisa. Tapi ini mah cukup satu saja. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menambahkan GIF? Nah, sama kita tambah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ketika diklik slide-nya yang ini, ketika kita menambahkan slide, akan turunnya di sini nih. Saya juga kadang, ini kemana ya slide saya? Nah, ini turunnya akan di yang kedua. Nanti saya perlihatkan. Kita akan GIF. Nah, ini kosong. Saya mau sisipkan GIF sama kita ke media. Di sini ada slide, text, media, save, table, menambahkan gambar. Diklik aja di sini. Apa ya? Start GIF. Hidup nggak nih?
Drama. Oh, ada. Tuh. Kita masukkan, klik masukkan. Wah, sudah bisa, sudah masuk ke presentasi yang kita buat. Itu langkah pertama. Langkah keduanya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, Bapak Ibu bisa download dulu di Giphy. Giphy ya, gimana ya? Ini saya ini kayak yang tadi yang kucing. Saya udah simpan. Dipraktekkan tidak ya? Yang di Giphy-nya? Iya, Bu Santi. Oh, oke. Waktunya cukup panjang. Oke. Saya buka tab baru lagi. Suka agak lemot. Iya. Ini kalau Bapak Ibu yang pengen tampil beda, itu silahkan ke sini, ke Giphy. Kalau saya sih biasanya langsung di Google Search aja. Males buka. Tapi kalau yang mau beda dari yang lain, it's okay. Kita kemana ya tadi? Kita mau coba Giphy-nya yang mana ya? Ini kali. Nah, ini aja kelelawar. Kita bisa klik kanan ya, Bapak Ibu. Yang mana yang lucu ya? Ini deh. Kalau saya biasanya klik kanan, lalu saya set image as. Kita tunggu. Nah, apa ini? Kok ini web file ya? Oh, dibuka dulu gambarnya, Bu Santi. Bentar, iya sih. Diklik dulu gambarnya. Nggak bisa berarti. Nah, baru di sini di save as. Iya. Nah, oke. Nah, Makasih beda. Mbak Jenal. Coba Gip. Nah, kalau komputer saya ini langsung muncul di bawah sini. Nah, lalu kita kembali lagi ke menu editor. Kita akan tambahkan slide kembali. Ini juga bisa blank. Lalu ini saya tinggal drag saja. Bisa langsung. Nah, sudah ada juga di listen yang saya buat. Ini bisa diperbesar, diperkecil, disesuaikan saja ya Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah ini, tadi yang saya bilang, kalau misalnya diklik, nah garis ininya di sini ketika saya tambahkan slide, di bawahnya. Padahal ini tadi saya slide kedua ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana mengimpor Wordwall tadi. Kita tambahkan slide juga. Saya pilihnya webpage link. Kemudian saya buka Wordwall-nya. Ini Gip kita tutup dulu. Takut berat.
Di sini saya gunakan mode embed. Jadi saya ini udah buat dulu peta Indonesianya di Wordwall. Nah ini, lalu saya klik embed. Nah, yang saya copy dari huruf H, hati-hati tanda petiknya. Dari huruf H sampai 22. Tanda petiknya tidak ikut di copy. Copy, kemudian kita pastekan. Nah, kalau ini hijau, ada checklist hijau, berarti berhasil. Kita berhasil mengembed atau berhasil menautkan si Wordwall ini ke kuisis kita. Simpan, udah masuk. Seperti itu. Untuk Canva juga sebenarnya, walaupun tidak bisa di-embed, Canva bisa kita ubah dulu ke PDF, lalu PDF-nya kita import ke Quizzes. Jadi banyak cara sebenarnya, ketika satu cara tidak bisa kita gunakan, bisa dengan cara yang lain. Untuk selanjutnya, bagaimana mengimpor. Nah ini, di sini Ibu Bapak Guru perhatikan ada tambah slide, ada import. Saya sudah bikin, misalnya saya sudah bikin di Google Slide, PowerPoint. Nah, bagaimana nih biar saya malas nih bikin lagi di Quizzes, saya mau import saja. Silakan diklik import. Di sini ada pilihan, ada dua, Bapak Ibu bisa perhatikan, ada import from Google Drive atau upload a PDF file. Nah, jadi itu yang tadi saya maksud, Canva-nya nanti dibuat PDF, simpan di komputer kita, lalu upload. Saya mau import dari Google Drive. Silakan dipilih Google Drive-nya. Tadi saya sudah menautkan, saya pakai yang Drive Belajar ID. Nah, di sini nih. Di sini ada tugas 2 Rudi. Kita coba ya, ini aja random aja. Saya mau coba tugas 2 sesi 2 punya Padma Saryati. Select, jangan lupa. Oke, Bapak Ibu, ada terlihat di sini ada 4 slide punyanya Ibu yang tadi. Kita akan import. Kita coba ya berhasil atau tidak. Kita tunggu. Tuh. Langsung ditambah 4 ke bawah. Nah, langsung ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah bikin lagi temanya atau apa kalau kita sudah terlanjur membuatnya di Google Slide. Bagaimana tadi yang saya juga mengembed juga materi saya waktu saya mengisi di sekolah penggerak. Nah, caranya sama, di embed juga. Kita akan coba juga Bapak Ibu dari Google Slide langsung. Kalau tadi kan Google Drive ya. Kalau sekarang kita akan coba dari Google Slide. Kalau dari Google Slide ada langkah yang harus dilakukan sebelum mengembednya. Ini saya coba tadi yang ya, yang ini. Pelatihan kompetensi guru. Kita buka dulu Google Slide-nya. Oke.
Lalu kita ketik file. Nah, ini. Ketik publish to the web. Diklik aja publish to the web untuk mendapatkan link embed-nya. Ini ada link, kita pilih yang embed. Nah, seperti biasa, yang di copy setelah tanda petik sampai angka 3000 sebelum tanda petik. Bentar. Karena dia kalau misal tanda petiknya di copy juga dia tidak mau. Lalu saya masuk ke menu listen-nya. Kita tambahkan slide. Web page link. Seperti biasa, pilih itu. Lalu kita coba. Berhasil kan? Oke, berhasil. Ada tanda hijaunya. Kalau yang nggak berhasil itu merah, dia nggak mau. Si quizisnya nggak mau, si listener. Kita simpan. Udah. Slide saya sudah masuk, tapi ini digeser-geser seperti tadi. Jadi hidup di ininya, di quizisnya itu, di listennya. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya udah selesai nih, saya dengan anak-anak, misalnya atau mau menambahkan apa lagi, silahkan di sini. Bisa draw pilihan ganda atau apa, atau sudahi saja, sudah banyak. Oke, misalnya saya mana? Saya sudahi saja, saya mau nyari gambar, terima kasih. Oh ya, video. Ini di sini bisa video. Misalnya masih kurang nih. Video, Ibu mau video apa nih? Video apa ya? Apa itu quizis? Kita coba. Ada nggak videonya? Banyak ya Bapak Ibu. Dengan kata kunci apa itu quizis saja sudah muncul banyak tutorial di sini. Kita coba masukkan satu. Nah, Bapak Ibu ini bisa dilihat. Ini untuk yang super ya, yang bisa menautkan video. Ini waktunya bisa kita atur, bisa kita pendekkan. Saya mau yang menit ke-2 sampai ke-3 aja misalnya. Kebanyakan 14 menit, ya udahlah dikit saja. Tinggal dimasukkan. Sudah masuk. Sudah masuk di listen kita. Oke, kita akan coba tambahkan lagi. Mau ada suaranya. Ntar kita tambah slide dulu. Tambah audio. Kita akan praktekkan. Nah, Bapak Ibu kalau udah punya unggahan MP3-nya silakan diunggah, atau kalau belum bisa di sini. Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengikuti pelatihan quizis. Nah, kita akan dengarkan dulu, takutnya ngagaleong. Apa itu ngagaleong? Kabar Bapak Ibu guru semuanya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengikuti pelatihan quizis. Oh, udah nggak ngagaleong, udah nggak fales. Nah, kita bisa unggah. Hanya ada di akun super ya, Bu Santi. Iya. Nah, simpan.
Nah, udah masuk nih. Ya, sudah masuk. Lalu bentar nih, agak berat nih. Ini kalau membuat presentasi yang apa harus didukung laptop yang cukup ini juga. Ini berat karena sambil nge-zoom, Bu, sambil share screen. Jadi Oh gitu. nah, Oh iya. kalau nggak sambil nge-zoom cukup ini kok, ringan Cukup aplikasinya. ringan ya. Oh siap. Oke, terakhir saya terima kasih. Saya mau nyari gambarnya biar anak-anak gak bosen. Terima kasih. Banyak tuh Bapak Ibu. Udah. Coba kita lihat ada berapa slide ya. Udah nggak kelihatan. Di sini ada. Oke, kalau sudah Bapak Ibu. Nah, jangan lupa setelah semuanya sudah oke, silakan Bapak Ibu ke pojok kanan atas. Di situ ada menu simpan. Artinya presentasi kita sudah selesai nih, sudah siap untuk disampaikan ke anak-anak. Kita simpan. Nah, ini mau dikasih gambar atau tidak? Saya biasanya jarang sih. Kalau mau juga nggak apa-apa. Salah kuisis. Oke, kemudian bahasanya silakan disesuaikan. Kemudian ini kelasnya saya profesional ini aja deh karena bukan ini. Kemudian ini karena saya mau privat aja. Lalu simpan. Jadi deh Bapak Ibu, listen yang kita buat semuanya ada 13 slide. Kemudian udah tinggal kita mainkan. Nah, Bapak Ibu untuk mengeceknya, kita udah bener nggak sih slide yang kita bikin? Nah, Bapak Ibu silahkan ke tombol review. Nah, kita akan coba ya. Jadi bener nggak sih ada kekurangan atau tidak? Kita akan cek dulu nih listen kita. Mainkan saja. Nah, mulai. Nah, udah benar. Lanjut. Udah hidup gambarnya. Nah, ini yang tadi kita unduh dari Gipi. Nah, bagaimana perasaannya? Senang dong. Nah, ini akan diserahkan. Berarti. Nah, ini yang tadi bisa dimainkan langsung. Kita skip aja. Nah, ini yang kita ambil dari Drive. Nah, ini udah. Ini juga yang tadi saya ambil dari Google Slide-nya yang di embed. Nah, lanjut lagi. Ini videonya. Nah, ketika video dihidupkan, bisa nggak nih? Oke, harusnya bisa, Bapak Ibu. Nah, bisa.
Tapi muter-muter. Skip aja. Nah, ini. Kita coba hidup. Teman-teman wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengikuti pelatihan kuis. Thank you. Wah, berarti udah bener nih. Kalau sudah benar ya udah. Kalau misalnya wah masih belum benar nih, tidak usah khawatir Bapak Ibu, silakan tinggal pencet tombol edit. Nah, pencet tombol edit. Nah, kita akan kembali lagi ke ruang pengeditan dan penambahan atau pengurangan slide. Nah, lalu jangan lupa simpan kembali. Nah, udah deh. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita untuk memainkan listen ini? Tidak jauh berbeda dengan kuis, di sini bisa dilihat ada mulai pelajaran langsung, pelajaran dipimpin instruktur. Kemudian ada berikan pekerjaan rumah. Nah, kita akan coba misalnya mulai pelajaran langsung, kita klik. Di sini bisa dilihat presentasikan. Gimana mau dipresentasikan? Tidak usah? Tidak usah ya Bapak Ibu, ini sama aja. Kemudian kalau mau dibuat PR, ini diklik aja, berikan pekerjaan rumah. Nah ini, anak-anak mau 1 minggu kah, 2 minggu kah? Silakan diatur di sini. Mau diintegrasikan ke classroom kah? Atau tidak juga tidak silakan diatur, lanjutkan, nanti akan muncul kode seperti biasa. Kemudian kuis ini juga sama, pelajaran ini juga bisa dicetak, jadi tidak usah khawatir. Bisa dicetak, kemudian bisa dibuat salinan. Nah ini buat salinan untuk yang misalnya tadi yang tadi sempat saya sampaikan, untuk yang SMP kan kelasnya paralel, kemudian hanya dibatasi hanya 100 siswa. Kalau semuanya di kuis yang itu tidak bisa dimainkan. Ini bisa ke buat salinan ini. Kita akan coba duplikat untuk diedit. Nah, di sininya tinggal kasih tanda aja. Tes listen A. Berarti untuk kelas A. Tinggal simpan lagi. Dah, simpan. Kita lihat kuis sayanya ada tuh. Sudah ada 2. Ada tes listen, ada tes listen A. Ya, jadi bisa diduplikat di sini. Mungkin itu saja ya, Pak Jenal. Udah semuanya tersampaikan belum ya? Kayaknya udah deh. Udah Bapak Ibu. Udah kayaknya. Jadi trainer. Sebetulnya ini sih udah bisa semua Bu Santi kayaknya. Karena kemarin ini semua itu peserta hampir semua ya. Ada yang baru ikut pelatihan, tapi sebagian besar adalah peserta pelatihan kuisis. Jadi semuanya sudah, kan waktu pelatihan kuisis kita tugaskan juga membuat lesson. Jadi semuanya sudah udah bisa gitu. Tinggal paling ini barangkali ya, Bapak udah Ibu. Keren-keren ya. Iya, barangkali Bapak Ibu ada kendala mungkin meng-embed linknya gitu. Paling seperti itu. Tapi untuk membuat
presentasinya sendiri sih saya yakin Bapak Ibu udah bisa. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya akun Super kemudian Quizzes sama Classroom ini merupakan duet aplikasi yang sangat memudahkan kita Bapak Ibu. Kalau kita integrasikan Quizzes dengan Classroom itu enak sekali Bapak Ibu. Kita bisa menerima hasil nilai anak-anak itu langsung otomatis terkonversi di Classroom. Seperti tadi pagi, kebetulan tadi pagi itu di sekolah saya ada kegiatan vaksin dan saya nggak sempat nih bikin materi, gitu. Maka saya cari materi sekaligus kuisnya di Quizzes, kemudian saya tugaskan di Classroom, gitu. Jadi otomatis. Udah deh. Iya, saya cuma butuh waktu beberapa menit. Itu kalau kita kepepet nggak sempat bikin materi, nggak sempat ngajar Bapak Ibu. Nah, coba ini ya. Tunjukkan tadi. Lihat hasil yang tadi. Oke. Bentar, kita ini dulu. Saya juga loading ini kalau buka ini. Kalau sambil buka nge-zoom. Coba saya coba. Iya. Saya coba share screen Classroom saya. Kelas saya cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini ya. Disalin semua biar nggak. Apalagi sekarang kan ini lagi ya, PJJ lagi ya. Walaupun ada PTM tapi kan dibatasi 50%. Sisanya kan mau nggak mau kita PJJ. Tapi beda-beda sih, tiap sekolah ada yang emang. Enggak sih, saya tugas aja. Tugas ya. Ada yang blended. Ada yang blended. Ya, blended. Ada yang emang masuknya 2 hari sekali, jadi nggak ada PJJ, PTM tapi 2 hari sekali gitu. Ada yang PTM shift pagi siang gitu. Beda-beda kebijakan tiap sekolah. Ini loading Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan dari tadi penjelasan Bu Santi, silahkan. Saya sambil buka ini, saya stop share dulu. Sudah kayaknya Pak Gina udah pada menguasai semua. Iya, tinggal ngasih tugas saja. Silakan Pak Abdul Salam. Ya, terima kasih atas waktunya dan atas presentasi materinya tadi dari Ibu Santi, luar biasa. Banyak yang saya dapatkan. Di akhir saja tadi saya menangkap pada saat kita pembelajaran langsung dengan siswa ya. Kalau kuis interaktif ini atau lesson ini, apakah siswa dapat melakukannya sendiri atau harus dipandu dengan gurunya gitu? Apakah dia bisa melebihi langsung gitu ya? Itu yang mungkin itu aja dulu deh. Ya, terima kasih. Siap ya. Bu Santi mau dijawab? Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak. Untuk siswa bisa tidak bisa Pak? Jadi kan tadi ada pilihan. Jadi ini langsung ini ya, saya suka biar tergambar deh. Di share screen ya, silakan. Nah tadi ini Bapak, ini kan listen yang tadi kita buat. Nah Bapak tadi bertanya, bisa nggak sih siswa sendiri yang memainkannya tanpa saya pandu? Bisa. Bapak silakan pilih berikan pekerjaan rumah. Nanti ketika diberikan pekerjaan rumah, jadi si kuis akan main sendiri. Jadi dia akan next semampunya dia. Jadi siswa itu sendiri yang
yang mengatur kecepatannya, yang mengontrol. yang Ya. mengontrol kecepatannya. Oke. Jadi pakai mode pekerjaan rumah, Pak. Itu bisa. Maaf, justru yang saya tanyakan pada saat pelajaran langsung, apakah siswa Oh, bisa gitu mengklik? Soalnya tadi kan ketika Bu Santi memberikan nge-share itu, kita disuruh ngeklik bisa ya. Apakah siswa juga sama seperti itu? oh. Jadi bukan pekerjaan Oh rumah. iya, iya. bukan. Oh iya, iya. Siap. Kalau di pelajaran langsung tidak, Pak, karena di sini dipimpin oleh instruktur. Tapi ada yang review itu ada nggak sih di siswa ya, Pak Jenal ya? Atau yang ini Bu Santi, kayak tadi yang dari Google Slide. Kalau ada beberapa slide itu siswa bisa. Oh, yang pelajaran langsung ya? Kalau pelajaran langsung nggak bisa ya? Ini yang review Nah. ini di siswa itu nggak ada menu review kan ya? Nggak ada, ya. Ya, ada itu. Ah, jadi Kalau pelajaran langsung memang harus ngikutin ini guru ya. Instrukturnya ya. iya betul, instrukturnya di sini pelajaran dipimpin instruktur. Nah, jadi Jadi kalau nggak ada tombol itu Bu ya. Nggak ada tombol Nggak. untuk next ya. Kecuali ini ya, siswa bisa interaktif apabila misalnya tadi ditautkan ke word wall gitu. Jadi paling gitu mengerjakan kuis interaktifnya gitu. Ya, artinya misalkan kita pada saat pelajaran langsung kita hanya men-share materi yang tadi uploadan dari PPT misalkan, silakan kalian baca dulu. Nah kan taraf kecepatan anak-anak membaca kan beda-beda. Apakah itu anak bisa mengklik-klik dengan sendirinya atau tidak? Nggak bisa. Sepertinya enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pindah slide nggak bisa ya. Nggak bisa. kecuali kalau yang tadi kayak saya ya yang penggerak itu loh, yang sekolah Ya. penggerak yang dari di embed dari Google Slide. slide-nya, bukan di import. Kalau yang di Yang embed satu- kayaknya bisa sendiri deh. Satu slide tapi ada beberapa yang bisa diklik itu ya? Yang artinya Iya, bisa iya. Iya, Iya. betul, Pak. Iya. Iya, oke. Makasih Bu Santi, Oke. Pak Jenal. Ada pertanyaan Pak lagi Bu Jenal, Santi? ada yang integrasi siapa nih? Saya coba buka classroom saya deh, tapi udah lama banget. Iya, silakan. Oke, Integrasi kuisis ke classroom. cara integrasi classroom. Oke, kita coba ya Bu. Misalnya saya ini deh, pekerjaan rumah. Nah ini tidak ditugaskan untuk setiap kelas. Nah saya harus pilih dulu ini Bu. Jadi sebelum listen, setelah listen saya ulangi dulu. Dari ini Bu Santi, dari memasukkan kelasnya, bukan di menugaskannya. Oh, Ke menu kelas. kalau saya suka dari sini Pak Jenal. Oh iya udah coba. Nah ini kan, mana sih? Kok ini sebentar salah. Pilih. Nah ini kelas saya. Ini kan yang sudah diintegrasikan, ya. Belum, baru mau. Oh, belum. Oh baru mau. Oke. Kita coba di kelas mana nih saya nih? Ini kelas saya, ini kelas 5A, 42 siswa Google Classroom. Berarti saya mau masukkan pelajaran yang tadi saya buat ke kelas saya. Jadi kelas saya ada kelas 5A. Tentunya Ibu Bapak udah punya classroom sendiri, classroom duluan ya Bapak Ibu. Nah ini di sini kita bisa atur, beri judul tugas listen. Nanti kita akan coba cek di classroom-nya juga. Berikutnya, nah udah tertaut ke kelas 5A. Lalu lanjutkan.
Kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Kita akan lihat di Google Classroom-nya. Mana ya kelas saya? Nah ini tadi ya kelas 5A kita buka. Nah ini saya sudah ada nih, sudah masuk ke sini. Jadi nanti siswa-siswa atau di tugas kelas juga sudah. Oh tidak. Nah kalau untuk memasukkannya ke tugas kelas nanti diklik titik 2 ini. Udah ada Bu Santi otomatis. Coba aja kelas di classwork-nya. Udah ada di classwork. Halo? Ada di classwork-nya udah ada, nggak perlu diklik Ya, di situ. udah ada di classroom-nya. Nah untuk yang tugas saya juga pernah semester dulu kalau tidak salah nanti kita lihat. Jadi nilainya itu udah ada. Bentar. Nah ini saya nggak ngenilai sendiri Bapak Ibu. Nah nilai-nilai ini didapat dari kuisisnya. Nih 83, 47, 77. Saya nggak ngenilai. Jadi mereka langsung memainkan di situ, langsung ada nilainya. Nanti tinggal di akhir semester download Excel-nya ya Pak Jenal. Udah jadi nilai. Ini Bu Santi kayaknya tadi ada yang kelewat integrasi ke kuisis itu kalau nggak salah kelasnya diimpor dulu. Gitu. Oh, kalau aku udah diimpor ya? Kalau belum diimpor itu nggak muncul pilihan kelas-kelas tadi gitu. Coba. Oh, iya coba. Oh, siapa? Oh. Bentar Pak Jenal. Oke. Silakan. Tamunya di ini dulu. Oke. Jadi yang impor tuh di mana ya? Aku kok lupa ya Pak Jenal ya? Di menu kelas. Nih, di bawah hasil itu ada kelas. Oh iya ini. Kelas. Nah, ya. Ini kan ada kelas-kelas yang udah diimpor nih. Kalau belum diimpor ke sini kan nggak bisa ditugaskan. Ya, betul. Iya. Impor kelas baru dari Classroom atau buat kelas. Nih, impor buat kelas baru. Aja coba ya. Ya. Ini kelas di Quizzes bukan di Classroom ini kalau ini. Ya, intinya punya Classroom dulu, nanti terlihat ke sini kan, gitu kan? Nah, berarti ini, ya itu kelas, itu. Nah, ini. Nah, ini kan banyak kelas-kelas kita nih. Gitu. Nanti akan ada juga di impornya. Jadi langkahnya impor kelas dulu, baru bisa ditugaskan ke kelas kita. Kalau belum diimpor ke sini, kita nggak bisa menugaskan ke kelas kita yang ada di sini, gitu. Betul. Jadi ke menu kelas dulu ya, Bu Nita tadi. Betul. Bu bisa ke menu kelas, kemudian impor kelas dari Classroom, gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya dong, Pak Jenal. Silakan Bu Muryanti. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bu Santi, saya dari SMP 17. Ya, begini Bu Santi dan Pak Jainal. Untuk kuis itu baik yang live atau
maupun PR ya. Yang menggunakan timer itu hanya yang live saja ya. Betulkah? Yang ada timernya gitu ketika anak mengerjakan. Jadi ada durasinya gitu, satu soal itu berapa detik, gitu, ntar langsung dia ke soal berikutnya gitu. Bener nggak? Apa salah? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, yang live. Diatur di settingannya itu kan? Iya. Iya yang 30 second gitu kan, 30 second, 30 detik gitu-gitunya ya. Yang Untuk pekerjaan PR juga rumah juga bisa ya? PR juga ada waktunya juga yang PR. Kalau nggak kuis usah ya. pakai itu. Kalau kuis nggak ya, us- Bu. Iya betul. Kalau tidak usah di timer bisa kan? Kalau akun itu nggak bisa ya, Bu Santi ya? Akun basic ya? Oh harus ya, harus pakai ya. Iya. Tapi bisa dimatikan. Tapi saya belum pernah coba tuh yang dimatikan. Pernah ada peserta itu lagi. Oh, pernah ada peserta yang dimatikan gitu. Oh gitu. Apa Bu? Ya udah belum dicoba juga sih. Ya, belum. Pedas, katanya pedas. Pertanyaan. Ya pas salah. Pertanyaan nomor 2 itu kalau mau ngerekap Excel-nya yang di Quizzes gimana ya? Sudah diajarin belum ya? Apa saya nggak ngeh ya? Di hasil coba Bu Santi. Saya mau nge-share tapi berat nih laptop saya lagi. Saya sambil nge-record. Tahu nih kapan atuh. Oke Ibu, ini hasil Excel-nya. Ada hasil Excel-nya. Bisa Excel, bisa PDF, tapi buat kita sih yang paling mudah Excel kayaknya, biar diolahnya juga lebih mudah. Gitu. Coba yang mana ya? Saya Nah, Bapak Ibu, ini kuis asik kuisis yang pernah dimainkan. Ada 37 peserta yang memainkan. Kemudian mau dibuat Excel ini. Ibu, ada kolom Excel di pojok ini. Pojok apa ya? Pojok atas kanan. Tapi dia suka berat, ya udah kita coba Excel. Nah, ini sudah terunduh, Ibu. Terunduh di komputer. Berarti diklik dulu itunya ya, kuisnya yang mau kita Hasil. unduh ya? Ke hasil. Ke hasil dulu. Nah, Oke, terus kuisnya. Baru kuisnya yang mana ya? Betul. Oke. Ya, di sana Bu ada PDF-nya, ada Excel-nya, silahkan tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan. Mana yang akan di-download, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jainal, Bu Santi. Sama-sama. Sami-sami. Kayaknya udah nggak ada ya, Bu Santi ya. Sudah ini. Sudah tinggal eksekusi. Baik, hari ini tugasnya apa Bu Santi? Membuat itu, lesson. Buat lesson, boleh. Boleh lesson yang lama atau harus baru? Yang lama juga nggak apa-apa sih. Wah, berarti Kasian. langsung selesai nih. Tapi harus betul-betul dari akun Bapak Ibu ya. Iya, dari akunnya. Coba dimainkan juga Bapak Ibu, sayang kan lesson yang udah dibuat bagus tapi tidak dimainkan dengan siswanya, kasihan sekali. Rasanya sayang sekali. Ini Bu Santi membuat aja atau harus dimainkan? Tagihannya. Tagihannya coba dimainkan, Pak. Sayang. Dimainkan ya. Jadi biar mengini juga. Ya sambil praktek aja kan, insya Allah. Sekarang kan masih istilahnya pembelajaran, nggak lagi libur gitu loh. Jadi coba seininya aja dimainkan. Mungkin gitu ya. Boleh langsung, boleh PR ya. Apa harus dua-duanya? Enggak. Pilih salah satu aja. Salah satu aja. Kalau yang kuis kan dua-duanya ya. Kalau yang kuis memang harus dua-duanya. Iya, oke. Jadi itu Bapak Ibu gambaran tugasnya hari ini. Bapak Ibu membuat lesson dan memainkan. Lessonnya boleh lesson yang lama tapi dimainkan. Sama kalau dimainkan berarti kalau langsung di screenshot pada saat dimainkan,
kalau pekerjaan rumah berarti hasilnya. Begitu ya, Bu Santi? Betul. Gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sangat mudah ya tugasnya, enteng banget sebagai seorang trainer, mah. Lumayan lah itu. Besok juga udah selesai, maksimal besok kayaknya udah Iya, selesai. Iya, Pak besok Jenderal udah boleh bisa. nanya lagi, Bu Santi? Ya, silakan. Ya, Mengenai tugas itu tadi, arti atau makna dimainkan ini hanya dirankan gitu ya, dijalankan ya? Harus, iya. Kalau langsung kan harus ada pesertanya tapi Pak. Kalau nggak ada pesertanya nggak bisa. Nggak bisa. Kebetulan kan barusan tadi saya ngikut panduan dari Bu Santi dan tadi udah jadilah gitu ya. Mungkin itu bisa jadi tugasnya ya. Iya. Hanya saja saya memang baru materi Pak. Artinya di akhir tidak ada kuis ataupun soal-soal gitu. Itu bisa juga cukup ya? Cukup. Sebetulnya cukup sih, cuman biar lebih interaktif gitu. Nanti biar kalau Bu Santi ngoreksi kan biar nilainya bagus Pak. Jadi dikasih apa ya soal. Syukur-syukur Bapak embed itu link GIF atau apa tadi video gitu ya. Oh video belum bisa. Belum, karena belum super ya Pak ya. Betul. Jadi paling nggak ada inilah yang menarik gitu. Soalnya tadi Bu Santi juga di akhirnya nggak ada soal, jadi udah sampai situ aja sampai materi. Iya. Bu Santi tadi mencontohkan cuman polling. Ada polling. Oh ya polling. Kalau polling ada yang apa namanya perasaan hari ini. Betul, ya. Iya. Oh udah termasuk soal itu ya? Iya. Oh iya. Itu juga udah bikin tadi. Ikutin langkah-langkah dari Bu Santi. Berarti udah keren. Jadi nanti dilengkapin aja ya. Betul ya, minimal 5-10 slide lah Pak, nggak perlu banyak-banyak. Oke, iya, makasih. Kayaknya sih harus membuat baru Bu. Oh iya. Bapak Ibu juga. Biar lebih ini, biar lebih mengeksplor. Insya Allah anak-anak kita seneng kok. Kalau perlu, ya. Kalau ini tinggal import aja dari PDF kan biasanya kita udah punya PDF yang ini. Yang apa ya biasa kita pakai buat ngajar entah dari buku siswa, buku guru gitu. Dari PowerPoint kalau nggak ada dari PowerPoint Bapak Ibu, kemudian di save as jadi PDF, kemudian diimport deh. Jadi untuk desain nggak perlu repot-repot bikin, Bapak Ibu tinggal modifikasi yang sudah ada, tinggal nambahin tadi quiznya aja. Udah. Gitu. Mau nanya Pak sebentar, Bu Elis juga. Ya, silakan. Tadi kan kalau Bu itu kan ada pilihan dari PPT juga ya. Kita ngambil dari PPT yang sudah ada, misalnya pembelajaran IPS gitu. Nah nanti dari PPT itu ngimpornya langsung atau di PDF dulu Pak? Ke PDF dulu. Langsung ya? Oh ke PDF dulu. Iya. Siap. Saat ini belum bisa langsung dari PPT. Tapi mungkin gitu karena kuisis ini Bapak Ibu ini berkembang terus. Kami juga selama jadi trainer ini udah ternyata banyak perubahan dari awal kita ikutin pendalaman dari sampai sekarang udah banyak perubahan, perkembangan lah gitu. Termasuk Canva tadinya bisa Bapak Ibu, nggak tahu kenapa beberapa minggu atau hari belakangan ini nggak bisa gitu. Tapi insya Allah dalam kurun waktu mungkin beberapa hari atau bulan ke depan nanti bisa lagi diintegrasikan dengan Canva. Ya kan kalau selama ini kan saya Zoom sama siswa itu kan selalu menggunakan PPT Bu. Jadi kalau ini saya ubah ke quiz yang tadi lesson tadi ya. Di quizzes mungkin lebih interaktif lagi. Jadi betul, anak kan di situ kan ada pembelajarannya, juga ada soal-soal, jadi ada kuisnya. Itu yang bikin seru, seru itu. Makin seru, greget. Iya. Mungkin itu. Ya, makasih Pak, Bu. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Wah, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau udah cukup kita tutup ini Bapak Ibu. Boleh ya ditutup ya? Baik boleh, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya. Kita semua juga, saya juga
belajar Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan untuk kita saling ini ya, apa namanya, mengoreksi. Kalau ada kekurangan di kami, silahkan dikoreksi, silahkan ditambahkan, silahkan diperbaiki gitu. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah semangat mengikuti pelatihan ini. Nanti setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba membuat lesson. Kemudian dalam waktu dekat akan saya posting untuk Bapak Ibu bisa upload tugas sesi kedua, yaitu membuat lesson. Dan nanti Bapak Ibu, semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya, maka semakin cepat Bapak Ibu bisa memulai pengimbasan dan mendapat akun super selama 4 bulan. Dari kami Bapak Ibu tim trainer, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam tutur kata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan yang belum bisa bergabung nanti bisa nonton rekamannya. Terima kasih kepada Bu Santi yang selalu ready untuk menemani saya walaupun sedang sakit. Kelihatan ya batuknya Bapak Ibu. Ini harusnya dirawat di Wisma Atlet ya. Enggak. Baik, saya izin untuk screenshot ya Bapak Ibu. Barangkali berkenan menyalakan kamera. Oke. Bapak Ibu yang lain boleh sambil bantu screenshot. Ini kebetulan nggak banyak ini yang hadir. Jangan lupa Pak Jenal. Kaos. Keren banget Pak Adit. Kaos Pak Jenal. Ditunggu. Oke, siap. Saya screenshot hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi di classroom dan nanti kita komunikasi melalui WA. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih. Luar biasa. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenal. Mohon izin. Aduh Pak Jenal. Kaos dikirim dari Jatim 5 nih.